Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas ya. Ini nanti saya akan matikan videonya biar lebih lancar ya. Kalau video biasanya singkat. Oke teman-teman sekalian ya, pagi ini kita kuliahnya pakai Zoom ya, pakai online, secara online melalui Google Meet ini. Saya tercapai kemarin seharian dari pagi hujan, akhirnya malah pada nggak bisa ke kampus. Ternyata hari ini tidak ya, yang apa sih? Remaja sedang tadi kelas dengan dalam sekarang online ini ya, karena masih berupa penyampaian materi. Oke, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, saya masih akan melanjutkan materi yang minggu kemarin tentang attention, interest, desire, dan action ya, atau AIDA itu ya, dalam konteks bagaimana pesan iklan itu disusun. Oke, sebelum saya tampilkan dulu materinya. Gini tentang TV yang ngomong sing kemarin itu Pak. Publik posisinya sing kemarin itu kan sini sing pokoknya teman aja itu pakai itu sing dia belajar dulu itu tentang mereka. Oke ya. Nah ini kemarin kita sudah sampai pada attention, kemudian interest, bagaimana kaitannya dengan periklanan ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana dengan mengikat atau memperkuat hasrat atau desire. Jadi desire ini apa namanya? Bagian dari prinsip penyusunan iklan yang harus diperhatikan ya. Jadi ketika Anda menyusun pesan iklan, Anda harus bisa menarik perhatian supaya pesannya sampai, kemudian interest ya, pesan bagaimana iklan itu berkaitan dengan keinginan ya, atau minat ya. Kemudian banyak masuk lagi sekarang yang berkaitan dengan desire ya. Bedanya keinginan ya, jadi kalau di sini saya menulisnya sebagai keinginan kuat atau hasrat ya, atau desire. Kalau kita menyebut keinginan, misalnya kalau kita contohkan keinginan ya, berkaitan dengan interest ya, apakah Anda ingin kaya, apakah Anda ingin punya banyak duit, jelas ingin ya, itu interestnya Anda, karena semua butuh, semua pengen dengan duit ya. Tapi ketika misalnya dilanjutkan, ini loh cara dapat duit gampang ya, nah itu ada caranya. Misalnya saya menawarkan MLM. Nah di situ mungkin yang tadinya ingin kan, itu kan kemudian sudah mulai banyak berkurang. Karena apa? Nah tidak lagi terkait dengan desire, keinginan kuat ya. Nah disinilah kemudian ada saringan lagi ya, dari attention berkurang ke interest ya. Dari setelah menarik perhatian kan interest itu belum tentu juga semua interest. Kemudian yang punya keinginan kuat. Nah kalau misalnya kamu ditanya ingin duit ya ingin ya, mau ya, walaupun kamu masih punya banyak duitmu, ditanya mau dikasih duit misalnya ya pasti mau. Tapi ketika diajak caranya dengan MLM, apakah kamu benar-benar berhasrat atau berkeinginan kuat? Belum tentu ya. Nah, karena apa? Karena desire atau hasrat ini itu ada ditentukan, salah satunya adalah dengan sikap dari individu itu masing-masing.
Nah, sikap ini dipengaruhi atau ada 3 komponen yang termasuk di dalam sikap ya. Yang pertama adalah keyakinan. Ya. Jadi keyakinan ini bagian dari komponen sikap yang nantinya bisa menimbulkan hasrat atau keinginan kuat tadi. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah keinginan atau keyakinan ya, ini ada sudut pandang yang dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih kuat ya, dalam diri seseorang. Misalnya keyakinan itu berdasarkan agama, budaya, pengetahuan. Ya. Nah, tadi misalnya ketika pengen nyari duit, ya pengen duit, di interestnya jelas loh. Tapi ketika desire ini loh, MLM, multi level marketing, Anda mulai menimbang-nimbang dengan yang pertama yaitu dengan keyakinan Anda. Ya, misalnya dengan agama. Anda tidak yakin bahwa MLM itu halal, enggak, ada ribanya, atau dengan budaya. Oh, saya ini pemalu, ya, enggak enak lah masa di sini harus nawar-nawarin seperti itu. Nah, itu budaya, keyakinan berdasarkan budaya. Atau berdasarkan pengetahuan. Anda punya pengetahuan yang Anda yakini bahwa sistem MLM itu tidak logis misalnya, atau tidak masuk akal sebagai sebuah bisnis, ya. Nah, itu kan bisa saja mengurangi desire Anda. Tapi kalau semuanya sejalan dengan keyakinan, agama, budaya, pengetahuan, ya, mungkin saja Anda menjadi lebih tertarik dan punya keinginan kuat. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah perasaan atau efektif. Ini merujuk pada emosi yang didasari oleh pengalaman atau bahkan tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, kalau berdasarkan pengalaman, misalnya efektif, perasaan yang berdasarkan pengalaman. Misalnya Anda pernah melihat tetangga Anda itu ikut MLM dan benar sukses, atau sebaliknya gagal. Ya. Nah, itu kan tidak ada dasarnya, ya, dan tidak dasarnya tentang agama, pengetahuan, dan budaya, tapi karena Anda ada satu pengalaman yang Anda masukkan ke dalam perasaan. Atau perasaan itu yang tidak ada dasarnya sama sekali, ya. Misalnya gini, kalau dalam konteks produk atau iklan, Anda seringkali misalnya Anda menyukai warna merah, ya, warna merah, nggak ada dasarnya. Ya, kenapa Anda suka warna merah? Anda nggak bisa jawab. Oh, karena merah itu ini ada. Makanya dalam konteks itu banyak dalam iklan misalnya ya, ada orang, ada produk ya, misalnya casing HP atau apa tas, nah, warnanya merah. Anda tuh di rumah sudah banyak tas, tapi karena warnanya merah dan Anda suka, kemudian Anda membelinya walaupun tidak butuh, bahkan belum dibutuhkan atau sudah banyak. Nah, itu karena didorong hasrat atau keinginan kuatnya karena adanya perasaan yang dasarnya tidak betul, itu artinya perasaan saja, ya. Keyakinan, kemudian perasaan, satu komponen lagi dalam sikap itu adalah niat atau kognitif, ya. Kalau niat, ya, ini adanya dorongan yang sangat kuat, ya, dorongan yang sangat kuat di belakang. Misalnya yang salah satunya muncul niat itu karena kesenangan dan terutama kebutuhan. Ya, kalau sudah didorong oleh kebutuhan, ini jauh lebih kuat lagi. Ya, kalau kesenangan itu saya pengen ini misalnya, saya pengen kayak artis bang. Anda setiap melihat produk yang berkaitan, Anda langsung membeli. Berarti kan ada niat yang didorong oleh keinginan. Tapi yang niat yang paling kuat yaitu didorong oleh adanya kebutuhan. Ya, misalnya tadi, ya, interest pada duit, ya. B ditawarkannya MLM, misalnya. Hasratnya menjadi kuat.
Mungkin sebagian orang tidak, gitu. Kalau keyakinannya bertentangan, perasaannya tidak merasa bahwa itu cocok. Tapi kalau misalnya Anda butuh duit, ya niatnya sudah dari sana, saya harus nyari kerja, apapun itu kerjaannya. Di situ bisa juga Anda muncul hasrat atau keinginan kuat. Ya sudah, saya butuh duit, butuh pekerjaan daripada nganggur. Kan sikap yang muncul karena niat. Misalnya gini, banyak pekerjaan yang sekarang digeluti, misalnya banyak lulusan komunikasi atau lulusan sarjana apapun, yang lulus jadi sales, ya. Kenapa? Itu saya kira bukan karena dorongan keyakinan, tidak sebagian juga karena perasaan, tapi mungkin karena niat, ya, ada dorongan, ya dorongan karena adanya kebutuhan, ya. Ya, saya harus kerja, masa sudah lulus sarjana nggak ada pekerjaan, sementara jadi sales dulu nggak apa-apa. Nah, itu nih, ya. Kita misalnya kalau dalam periklanan, ya, kalau sudah niat, keyakinan, perasaan itu bisa diabaikan. Misalnya gini, Anda punya di rumah itu punya jadi agen gas LPG, ya. Itu kemana-mana dengan galon tua itu kan kemana-mana harus diantar, ya. Kalau pakai motor biasa kan susah, ya. Jadi Anda pakai mobil kemahalan, sama mungkin jarak antarnya ganggang yang kecil. Nah, maka butuhnya adalah motor roda 3, ya. Tapi di pasaran sekarang yang ada motor roda 3 itu apa? Keluaran Cina, ya nggak ada itu yang keluaran Jepang, ya. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu kan nggak bikin motor roda 3. Itu realitasnya. Ada kebutuhan, ada realitas. Nah, berdasarkan keyakinan dari pengetahuan Anda, misalnya, ya, ya, motor Cina itu banyak yang tidak berkualitas. Saya sering lihat mogok di mana-mana, gampang rusak. Ya. Itu mungkin berdasarkan perasaan atau pengalaman. Ada keyakinan lagi, ya. Keyakinannya apa? Ini kok saya nggak serap dengan buatan Cina, misalnya ada sentimen tertentu, ya. Nah itu berdasarkan keyakinan. Tapi di sisi lain ada dorongan tentang niat tadi yang karena dibutuh, ya. Akhirnya kan pilihannya menjadi dua, ya, terhadap di motor roda 3 itu, ya. Kalau Anda menekan keyakinan atau perasaan saja, ya, mungkin Anda tidak jadi beli. Tapi kalau dorongan kebutuhan, ya, maka niatnya jadi ya udah harus ada, maka bisa jadi hasilnya ada, ya. Jadi sudah nanti bisa kalau rusak kan bisa diperbaiki. Nah itu kan mengalahkan keyakinan dan perasaan, ya. Oke, ya. Oh niat juga karena contoh lain, obat nyamuk, ya. Anda alergi dengan nyamuk, ya, suka dengan baunya, ya. Terus Anda yakin bahwa itu berbahaya, beracun. Nah, tapi ya di rumah Anda itu kalau banyak sekali nyamuk, ya, maka bisa saja, ya, ketika ada iklan obat nyamuk yang dia mengklaim ini tidak menimbulkan bau menyengat atau tidak apa, gitu kan. Nah, Anda kan muncul keinginan karena adanya kebutuhan tadi yang menjadi niat, ya, harus diambil obat nyamuk yang tidak berbau. Ya. Nah itu 3 komponen dari sikap. Ya. Nah seperti yang sudah saya singgung barusan bahwa sikap bisa dirubah, ya. Sikap itu bisa dirubah. Misalnya tadinya keyakinannya sangat kuat, tapi karena didorong kebutuhan, akhirnya apa namanya bisa berubah kan. Misalnya kayak orang maling, ya.
mungkin ya semua orang yang maling juga ya punya keyakinan dan pengetahuan dan bahwa itu bagus. Tapi karena ada dorongan kebutuhan, jadinya niat ya. Bahkan kriminolog itu niat saja tidak diperlukan dalam konteks kriminal. Ya, kalau tiba-tiba ada motor terus kuncinya ada di situ sepi, bisa jadi terjadi dan dunia ya itu ya. Jadi sikap itu bisa dirubah ya. Bagaimana mengubah sikap? Menurut psikologi sikap bisa dirubah, tapi menurut komunikasi cara mengubahnya adalah ya cara mengubah sikap itu dengan cara komunikasi. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berkaitan dengan karakteristik target atau komunikannya ya, komunikannya. Ini komunikan dari dari iklan misalnya ya, itu kan halayaknya kan. Nah, bisa dirubah dengan misalnya memberikan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, atau mendorong kebutuhannya ya. Oke ya. Jadi misalnya kalau semakin tinggi pendidikan target atau halayak ya, maka bisa jadi sikapnya akan berubah terhadap sesuatu. Ya, misalnya kalau orang yang paham sekarang misalnya tentang forex ya, trading keuangan digital ya, atau apa saham ya. Kalau Anda tidak punya pengetahuan atau pendidikan misalnya anak komunikasi saja bukan orang ekonomi, maka ketika datang meyakinkan Anda tentang forex ya, Anda mungkin tidak pernah yakin pasti kok begini usaha naruh duit tapi nggak jelas ditaruh di mana misalnya, bisnis tapi nggak jelas bisnisnya apa, dagang tapi nggak jelas apa yang didagangkan, itu kan nggak sulit sikap Anda akan berubah. Sama seperti saya diyakinkan tentang forex tentang segala macam terus masuk, mungkin bukan karena apa-apa ya, karena saya tidak punya pengetahuan tentang itu ya, jadi tidak masuk saja ya. Walaupun misalnya banyak orang yang masuk itu bukan karena pendidikan atau apa, tapi lebih banyak karena mungkin kepepet gitu ya. Coba deh, ya itu mungkin ya. Jadi banyak yang gagal karena itu tidak dilandasi oleh pendidikan. Nah, kemudian kalau komunikannya berubah, ya, maka sikapnya bisa saja berubah. Misalnya dengan pengalaman. Kalau orang takut naik wahana yang di Ancol, misalnya apa itu Halilintar atau Tornado atau apa, ya kan? Nah itu bisa saja berubah sikapnya ketika apa? Ya, kasih dia pengalaman. Ayo coba. Setelah dicoba ternyata aman ya, gini. Nah, itu kan bisa jadi dia berubah sikapnya. Dari yang mau malah mungkin menjadi ketagihan. Ya. Ini salah satunya, iklan itu di situ. Ya. Tidak bisa mengubah sikap dengan mengubah pendidikannya, pengetahuan, pengalaman, atau mendorong kebutuhan. Ya. Mendorong kebutuhannya apa? Ya misalnya gini, ya. Banyak orang yang malas vaksin. Ketika di sekitarnya itu ya sudah penyakit kayak COVID kemarin, ya mau nggak mau, akhirnya ya divaksin juga. Kalau misalnya ini pemerintah ya, kampanye pemerintah memaksakan vaksin dengan apa? Misalnya dengan cara dilarang bepergian jauh harus vaksin. Nah ini kan mengubah sikap khalayak karena dari sisi kebutuhan. Maksudnya kalau vaksin saya nggak bisa pergi kemana-mana. Itu kan akhirnya saya vaksin. Oke, kemudian yang kedua, dengan mengubah karakteristik sumber komunikatornya. Ya, di situ ada keahlian, kepercayaan, daya tarik. Anda mungkin tidak percaya dengan vaksin, tapi ketika yang bicara itu, yang ngomong atau menyampaikan kepada Anda adalah kiai Anda, orang yang kan Anda mungkin menjadi percaya, berubah sikapnya. Kiai saya saja percaya dan mau divaksin ya sudah.
saya tidak, ya. Nah, sikap halayak itu menjadi berubah karena komunikatornya, ya. Maka dari itu kan ada teknik kemarin yang sudah kita pelajari, ya, itu tentang authority, ya, likeness dan testimoni, ya. Testimoni misalnya dalam hal percaya atau tidak, ya. Tetangga saya pakai berhasil, alhamdulillah menjadi yakin juga, berubah juga. Atau dari ahli, atau yang karena daya tarik, ya. Artis ini pakai, masa saya enggak, itu kan, oke, ya. Jadi itu karena karakteristik sumber, ya, atau komunikator. Kemudian karakteristik pesannya juga bisa dirubah. Kalau misalnya Anda membujuk, belum sikap halayak ini masih kuat, karakteristik pesan yang bisa dirubah. Misalnya dengan menyampaikan pesan yang argumentatif, ya. Ini enak. Nah, kalau hanya sekedar enak, hanya Anda menawarkan produk, ini enak mas, ya. Itu kan tidak kuat. Ya. Tapi kalau Anda menyampaikannya dia nggak mau diwujudkan enak, murah dan lain sebagainya, Anda mungkin bisa mengubahnya dengan cara yang argumentatif. Ini kalau Anda makan produk ini, ya, Anda akan lebih sehat, lebih ini, menjaga kebugaran dan lain sebagainya. Ya mungkin rasanya kurang terlalu enak, mungkin agak mahal, tapi khasiatnya itu kan bisa jadi orang berubah, ya, menjadi karena argumentatif. Ya misalnya gini, dulu orang Indonesia nggak suka yogurt, ya. Tapi begitu diyakinkan setiap hari manfaat yogurt, ya, akhirnya kan banyak yang kemudian minum. Kan nggak ada orang Indonesia yang punya kebiasaan secara tradisional minum yogurt setiap hari. Ya kan, tradisi kita kalau ngopi, ya, minum wedang jahe, ya itu tidak perlu argumentatif lagi, ya. Kopi ini mengandung ini nggak usah lo kopi, yang penting kopi enak, jos, ini udah beres. Kalau yang baru-baru, ya mungkin perlu penjelasan argumentatif, ya. Nah kemudian bisa juga, ya, kalau sikap seseorang itu belum bisa berubah, ya, bisa juga mengubahnya sikapnya dengan cara apa? Dengan rute kognitif, ya, dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Nah, misalnya dari beramai-ramai menjadi dibujuk secara personal, bisa berubah sikap. Anda misalnya dengar khutbah Jumat atau apalah ceramah dan lain sebagainya, tobat ya mungkin ya karena dengerinnya di masjid dan rame ngantuk-ngantuk, ya mungkin sikap ini belum berubah juga, ya. Tapi coba kalau misalnya didekati secara personal, ayo mas, gini-gini, ya. Nah, itu kan bisa saja sikap seseorang itu bisa berubah, ya. Nah, itu kemudian banyak produk yang melibatkan, ya, SPG dan lain sebagainya. Itu kan supaya apa? Merubah rute kognitif dari iklan yang massal menjadi personal. Kalau sudah dideketin lebih jelas, ya. Apalagi yang deketinnya cantik, ya, kan sikapnya akan berubah. Kalau iklannya kan belum tentu mau nyoba, misalnya SPG-nya SPG rokok, ada iklannya, Anda belum tentu mau nyoba. Tapi karena rutenya kognitifnya dirubah dengan pendekatan personal, SPG dan lain sebagainya, coba dulu mas, gratis, ya dicoba kan. Kalau dicoba kan kemungkinan mengubah sikapnya kan menjadi lebih tinggi. Oh, ternyata enak, ya kan bisa jadi. Kalau hanya lihat iklannya saja, ya, dan tidak pernah mencoba, nah mungkin sikap Anda nggak berubah. Nah, itu mengubah sikap. Nah, jadi intinya bahwa sikap yang merupakan dasar dari desire, ya. Jadi kalau interest kemarin dasarnya adalah kebutuhan, ya. Kalau desire, serat itu dasarnya adalah sikap.
dan sikap bisa dirubah. Ya. Ada dua jalur perubahan sikap. Yang pertama adalah mendorong sikap positif, dan satunya lagi itu mengubah ya sikap negatif. Nah, bagaimana mendorong sikap positif? Ya. Yang pertama adalah mendorong hubungan emosional yang positif. Ya, mendorong hubungan emosional yang positif itu seperti apa? Jadi menghubungkan, jadi si komunikan atau si halayak itu dilibatkan secara positif dengan produk. Ya, misalnya tadi itu ya, kalau misalnya melibatkan ya kayak itu loh, test drive ya, orang ini nggak mau ini, nggak pernah nyoba, tidak yakin ya. Maka bisa didorong dengan hubungan emosional yang positif dengan silakan mas coba dulu ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian mendorong rasa ingin tahu, itu juga mendorong sikap yang lebih positif ya. Misalnya dalam pameran-pameran itu banyak motor, mobil, dilihatin mesinnya. Jadi supaya apa? Supaya orang lebih pengen tahu ya. Jadi sikapnya menjadi lebih kayaknya mesinnya hebat, lebih canggih. Kemudian melakukan perbandingan. Ya, ada banyak iklan-iklan di Indonesia yang melakukan perbandingan. Ini supaya apa? Ya tujuannya mengubah sikap positif, mengubah sikap dengan mendorong sikap yang positif tadi. Kan dijelaskan dulu keunggulannya gini-gini, kalau yang sebelah begini, ya. Nah itu kan produk menjadi citra positifnya menjadi lebih naik. Oh ini ada keunggulannya dibandingkan yang lain, ya. Nah mengubah sikap positif, mendorong sikap positif juga bisa dilakukan dengan kredibilitas sumber lagi-lagi, ya. Kayak tadi itu, ya. Authority, likeness, ya. Testimoni, ya. Jadi kalau banyak kali testimoni, authority, likeness ini digunakan, ya. Di sana tadi ya, kredibilitas sumber itu bisa mendorong perubahan sikap dengan cara yang positif. Kalau menciptakan hubungan emosional ya dengan iming-iming, ya, dengan iming-iming atau rewarding dan ya, yang sudah dijelaskan sebelum. Nah kemudian ya, mengubah sikap negatif yang positif, karena bagaimana sifatnya negatif, ini harus diubah. Salah satunya adalah misalnya mengukur kekuatan sikap. Ya. Jadi tahu dulu sikap orang lain terhadap produk kita atau gagasan kita. Ya, misalnya gini, Anda mengiklankan motor baru. Ya. Sementara di pasaran itu sudah ada rajanya motor di Indonesia, ya. Honda, terkenal irit. Ya. Nah itu kan sudah susah dilawan, sementara produk Anda baru. Kalau Anda sudah tahu kekuatan sikap terhadap produk kita masih lemah, ya, dari sisi irit, jangan melawan Honda dengan isu irit. Jadi kalau motor baru itu ya jangan, ini motor paling irit, ya nggak bisa. Orang nggak akan percaya karena apa? Orang percaya pada Honda. Jadi kalau Anda menawarkan produk baru, lihat produk-produk motor baru, ya. Itu kan masuk Yamaha dulu, dia tidak berani mengklaim irit, ya. Walaupun disebut-sebut irit, bandel, ya. Tapi irit itu bukan isu utama yang dia angkat. Kenapa? Ya, karena dia tahu ya, sikap itu yang kalau ngomongin irit pasti ke Honda. Ya. Nah jadi Yamaha apa? Ya, cara yang lain. Ya, Yamaha apa? Kalau yang dulu si iklannya si Kopeng semakin di depan. Nah, itu artinya apa? Dia mendorong teknologinya. Oke lah, lu Honda bisa mengklaim irit, tapi saya mengklaim teknologinya paling bagus. Nah itu kan strategi yang digunakan Honda. Kayak apa Yamaha? Karena tahu
klaim irit itu sudah dikuasai oleh Honda. Nah, kalau dia masuk ke situ, dia karena dia sudah tahu sikap layak. Dengan Yamaha semakin di depan, nah itu kan dia lebih mendorong pada teknologi, ya, atau dalam pengembangan, dalam inovasi model. Nah, kita dia bisa bersaing dengan Honda. Kalau selamanya oh ini juga irit, ya nggak bisa. Kalau gini, produk sebelah sudah diyakini irit, kamu langsung mengatakan, oh saya juga irit. Nah, kalau saya pakai kata juga itu berarti aman. Ya. Berarti Anda sedikit di bawahnya yang sebelah. Ya. Nah, itu kan kata-kata iklan itu sangat penting. Ya. Jadi ketika Anda masuk ke dunia iklan, bagaimana menyusun kalimat-kalimat itu kan menjadi sangat ya, semakin di depan. Itu kan menggambarkan bagaimana dia tahu, Yamaha itu tahu kekuatan sikap halayak pada pesaing. Ya. Kalau ada persaingan nggak mungkin dia semakin di depan. Ya. Dia paling klaimnya satu-satunya, ya selesai. Ya. Nggak usah dibanding-bandingkan, satu-satunya, ya selesai. Klaim. Ya. Oke, ya, itu mengubah sikap dengan negatif, ya, dengan mengukur kekuatan sikap. Mengubah sikap negatif juga bisa dengan cara tadi ada kepercayaan, ada perasaan, ada niat, ya, komponen sikap, ya, dirubah, ya. Komponen mana ini yang emas di situ? Ya. Misalnya kalau produk Anda dianggap tidak aman, kurang aman, ya carilah ya, yang bisa menutupi itu. Misalnya gitu, produk makanan anak-anak, produk makanan anak-anak itu tahu lah di mana-mana. Ya. Mesti tidak terlalu sehat, tidak terlalu higienis, atau tidak terlalu apa, karena di situ ada mengandung bahan, apalah banyak sekali bahan-bahan buatannya. Tapi kan ditampilkan oleh mereka, oleh si produsen dengan apa? Dengan rasa, dengan tampilan atau kemasan yang menggoda. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga tadi tidak aman itu, ya, atau ada sedikit risiko itu juga bisa ditutupi. Ya. Nah, itu kenapa yang dirubah? Ya, itulah cara mengubah sikap negatif. Ya, jadi kalau iklan itu sudah jelas-jelas punya kekurangan dalam produknya, ya, nah, dia bisa menutupinya dengan cara yang lain. Ya, ini termasuk kan iklan-iklan rokok itu kan begitu. Ya, susah lah rokok itu mengubah perasaan, niat, dan kepercayaan. Sekarang yakin orang yang merokok pun tahu dan punya kepercayaan tentang bahaya rokok. Orang yang merokok pun tahu, ya, dia pengen berhenti merokok, ya, punya niat berhenti tapi nggak bisa. Untuk maksudnya, ya, ini iklan rokok itu melanggengkannya dengan apa? Ya, dengan mengubah, ya, ngomongin lagi bahaya, ngomongin gini yang lain-lain. Ya. Oke, itu mengubah sikap negatif. Ya. Bagaimana strateginya? Strategi mengubah sikap. Kalau tadi prinsip mengubah sikap dengan ini, ya. Sekarang bagaimana strateginya? Ini sebetulnya hampir sama dengan strategi persuasif. Ya. Yang pertama adalah mengubah fungsi motivasi dasar. Mengubah fungsi motivasi dasar itu kayaknya saya motor motor kan alat transportasi, tapi motivasi dasarnya bisa dirubah. Misalnya Kawasaki Ninja, kan motivasi dasar orang pengen punya Ninja, mobil Ferrari, itu kan bukan lagi pada kebutuhan dasar. Ferrari itu bukan mobil, ya, tapi simbol. Ya, kalau mobil itu naik Ferrari apa enak? Ya, Jakarta Bandung duduknya kayak gitu, nggak bisa enak kan naik bis, bisa berdiri ya, atau, ya sempit jaga, ya, motivasinya. Tapi
Karena banyak, nah, karena motivasinya berbeda, ya. Terus contoh lain misalnya kawat gigi, ya kawat gigi itu dulu itu kan medis, ya. Ada orang yang giginya hancur-hancuran terpaksa pakai kawat gigi, ya. Ketika pakai kawat gigi misalnya 6 bulan atau setahun itu kan dia tersiksa, ya. Tersiksanya itu bukan karena malu kan. Kalau zaman dulu itu diperhatikan bentuknya kawat giginya aneh, ya. Kawat sampai keluar, ya. Jadi kayak robot gitu. Nah itu kan dulu, ya. Dan kemudian para produsen kawat gigi, kemudian dokter gigi mulai berpikir, ya, kalau kawat gigi ini hanya menjadi medis darurat, ya produknya nggak laku. Ya, maka kemudian diinovasikan, kawat gigi dirubah motivasinya dari medis menjadi estetis. Ya, kalau sudah estetis, ya ini banyak kan orang yang laku itu karena estetis. Banyak orang nggak ragu pakai kawat gigi, pertama karena didorong alasan estetis, biar lebih cantik, giginya lebih rapi dan lain sebagainya. Bukan karena gigimu benar-benar rusak, tapi supaya lebih baik aja, ya. Orang dulu itu punya gingsul satu aja nggak apa-apa, malah banyak orang, oh ini ada cewek giginya gingsul tambah manis. Tapi sekarang kan enggak. Ah, yang punya gingsul itu langsung kepikirannya apa? Saya harus pasang kawat gigi. Ini beres, ya. Dan ketika pasang kawat gigi dia tidak merasa malu atau apa, ya. Karena apa? Ya karena kawat giginya juga sudah cantik-cantik, ya. Begitu dipasang, kita senyum pakai kawat gigi juga orang tidak malu lagi. Nah itu kan motivasi dasarnya dirubah. Jadi sikap orang terhadap kawat gigi kan berubah, ya. Kalau misalnya ada anak yang ini, nanti kamu beresin giginya ya pakai kawat gigi. Kalau zaman dulu mungkin mikir 100 kali, alah udah bu gini aja, gingsul dikit nggak apa-apa, ya kekerasan dikit nggak apa-apa. Tapi kalau anak sekarang, ya, karena sudah tahu estetis, malah giginya nggak apa-apa juga minta pakai kawat gigi, ya. Oke, ya. Nah itu yang kemudian yang kedua, misalnya itu menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang menghubungkan produk dengan sesuatu. Nah ini kan teknik asosiasi. Kenapa ini? Ini kan asosiasi juga bisa mengubah sikap. Ya, ketika kamu takut dengan hal-hal yang tidak yakin, ya diasosiasikan dengan agama, semuanya selesai. Oh, ini sesuai dengan agama atau apa. Itu kan untuk mengubah keyakinan. Ya. Nah, itu asosiasi. Itu juga kan teknik mengubah sikap. Jadi asosiasi itu ketika Anda kemarin mungkin menggunakan asosiasi, itu kan salah satu cara untuk mengubah sikap. Kemudian menghubungkan sikap yang tertentu. Ini cara cognitive dissonance, kemarin sudah dijelaskan juga, ya. Ini salah satu teknik persuasifnya dengan cognitive dissonance. Nah, mengubah komponen dalam atribut produk. Ini juga mengubah sikap, bisa mengubah sikap. Misalnya gini, ya, ini Anda boleh ini ya, boleh berpendapat. Tutup dulu presentasinya. Mengubah komponen dalam atribut produk, ya. Mengubah, orang bisa berubah sikapnya ada karena komponen dalam atribut produk berubah. Misalnya gini, ya. Kalau Anda, nah ini anggaplah produk kita yang kemarin itu kan kecap, ya, produknya kecap. Nah, Anda produk Anda sejak awal dijual 500 mililiter atau setengah liter. Ya. Tapi banyak orang yang misalnya nggak bergerak laluin. Bagaimana caranya supaya skala yang pertama ini biar terlihat lebih banyak, tapi tidak mengubah takaran, ya, itu 500 mililiter. Tapi bagaimana caranya supaya ini terlihat lebih banyak? Nah, gimana caranya? Ada yang punya pendapat, silahkan.
Hanya kecap Anda 500 ml dari sananya. Memang direncanakan begitu. Ya, tapi Anda ingin terlihat bagaimana 500 ml ini seolah-olah lebih banyak. Ya, kira-kira ada yang mau caranya gimana nggak? Monggo, siapa yang mau menjawab? Ada yang bisa? Ini dalam kemasan aja. Dalam sisi kemasan 500 ml. Tapi gimana caranya biar terlihat lebih banyak? Ya, ada yang tahu gimana? Ini 91 ini siapa? 221091 siapa? Saya Pak Alif Ahsan. Oh, nah, gimana? Ya, kemasan 500 ml tapi terlihat lebih banyak. Kurang anu sih Pak. Kurang gimana ya? Apa? Kata-katanya susah Pak. Jelasinnya. Oh, susah jelasin. Ada yang lain mungkin? Mas Java? Tadi kayaknya anu. Oke, Pak. Mungkin itu Pak 500 ml dibuat seperti ada sela-sela Pak di antaranya. Kemasan air kayak mineral itu loh Pak. Itu kan di tengahnya ada masuk tuh. Nah itu jadi kelihatannya kayak wah besar, pegangannya besar padahal ya sedikit gitu Pak. Tanya yang dirubah tadi agak-agak terputus. Bentuknya Pak, dimodifikasi di Oh, bentuknya, bentuk di kemasan. Oke. kemasan. Dari kurus tinggi menjadi ke samping gemuk. Iya Pak. Ya. Nah, ini Java ya. Ini Java ini terlihat besar. Karena dia tidak ke atas, ke samping. Nah, kan itu. Sama Iya saya Pak. terlihat kecil. Memang ke atas yang ke samping nggak ada. Makanya kelihatan kecil. Ya memang kecil. Ya, Java memang besar. Bisa. Ya, dengan mengubah desain produk. Orang akan terlihat. Saya nggak tahu ya, apakah mineral itu lebih banyak daripada galon yang lain. Atau sama. Ya, dengan galon aqua itu. Galon aqua 1 galon itu 19 liter. Kali mineral itu 19 liter. Kalau bener itu dia lebih kecil jangan-jangan ya, lebih sedikit tapi terlihat lebih besar. Nah, itu mungkin bisa jadi. Ya, apalagi yang dengan selain mengubah bentuk kemasan. Ya, ini komponen yang dirubah. Ini mungkin Anda pernah nemu juga. Ya, salah satunya apa? Membuat kemasan yang lebih besar. Makanan kecil anak-anak itu isinya apa? Anda ke Alfamart itu keripik-keripik isinya apa yang gede-gede itu bungkusnya. Isinya apa? Angin di bagian besar kan. Tapi kelihatan besar. Ya, keripik itu isinya ya mungkin isinya cuma sepertiga dari luas halaman luas kantongnya itu kan. Nah, itu juga strategi mengubah sikap. Kayak banyak. Padahal begitu dibuka meletus angin semua. Isinya di bawah. Itu strategi mengubah sikap juga. Karena orang tadinya tidak tertarik kalau misalnya keripik harga 19.000 dan ukurannya hanya misalnya seluas telapak tangan kan sedikit sekali kan terlihat. Itu desain kemasan. Atau ada juga misalnya dengan mengubah keterangan. Banyak ini juga ya. Misalnya ya isinya 500 ml. Tapi kemudian ditulis ya kemasan 350 ml ya. Tapi ditulis di atasnya apa? Ya, ekstra 150 ml. Jadi dikasih lebih banyak.
Itu sebetulnya Anda mau jual 500 ml. Ya, kan ada itu kemasan yang tulis ekstra sekian. Nah, itu sebetulnya karena apa? Ya karena sebetulnya tidak ada ekstra. Mungkin harganya sudah dinaikkan dulu, dan seterusnya. Itu kan komponen produk, ya. Atau ini, ketika Anda melihat ya angka, nih ya, mana yang lebih menarik perhatian? Ketika disebut angka 1 miliar atau Anda tulis menjejer 1 dan nolnya sekian. Mana yang lebih menarik bagi Anda? Kalau dikasih hadiah. Yang 1 miliar, Pak. Hah? Mana yang terasa lebih banyak ditulis 1 M dengan 1.000000000. Mana yang terlihat lebih banyak? Kalau 1.000.000. 100 Pak lebih terlihat lebih banyak Pak. Secara Ya, itu psikologinya Pak. Secara psikologi kita tertarik dengan jejeran angka 0. Sekarang ini 1 juta saja. 1 miliar. Orang sekarang kan 1 miliar itu banyak ya. Kalau saya belum. Banyak orang yang menganggap 1 miliar itu kan masih korupsi 1 miliar biasa gitu kan. Tapi kalau dijejer misalnya hadiah 1 M, hadiah 1 juta, kan nggak terlalu menarik. Tapi begitu dijejer 1 0 0 0 0. Nah itu kan juga mengubah atribut. Padahal sama antara 1 miliar dengan 109. Ya. Oke, itu kan contoh saja. Atau diskon. Ya. Nah, misalnya gini, angka 1 juta harganya 1.900.000. Tapi diiklankan apa? 1 jutaan. Nah, disebutnya kan. Padahal harganya apa? 1.950.000. Tapi disebutkan dalam iklan harganya 1 jutaan. Kalau kamu bawa duit 1 juta, kurangnya masih 950.000, masih jauh. Tapi kan ada yang berubah dari kamu kan, kayaknya lebih murah. Nah, itu karena komponennya dirubah. Gitu. Padahal 1.950.000 itu bukan 1 jutaan harusnya, 2 juta kurang. Yang benar. Karena kalau 1 jutaan jauh sekali. Tapi kan begitu bahasa. Atau mengubah nih perumahan. Ini lebih tidak logis lagi, tapi disenangi. Perumahan ini hanya berjarak 5 menit dari pusat kota. Memang sejak kapan jarak dihitung dengan menit? Ya kan? Coba kamu lihat iklan-iklan perumahan, itu apalagi di Jakarta. Hanya 5 menit dari Monas. Padahal 5 menit dari Monas itu kalau aslinya kamu nggak bergerak bawa mobil itu. Jakarta macet. 5 menit ke Pantai Indah Kapuk. Enggak percaya, tapi orang sejak kapan kan? Kan yang real itu jarak kan. Sekian kilometer dari Monas. Itu kan tidak menarik gitu loh. Kalau iklannya ini perumahan kita adalah sekian kilometer dari pusat kota, kan tidak menarik bagi halayak. Tapi begitu disebut 5 menit dari pusat kota, kan menjadi, berarti dekat. Padahal 5 menit kan bukan hitungan jarak, ya, itu hitungan waktu, tapi menjadi menarik. Padahal 5 menit itu apa? Kamu keluar dari UIN itu, dari parkiran 5 menit itu hanya cukup sampai ke perempatan Jalan Solo Pertigaan itu kan 5 menit itu. Rumahnya di pintu-pintunya itu pada macet kan gitu. Ya. Tapi begitu disebut 5 menit kayaknya dekat. Ya. 5 menit kalau tengah malam dan kamu ngebut, nah itu baru bisa mungkin. Ya. Tapi kan gitu ada komponen yang dirubah sehingga menjadi lebih, akhirnya sikapnya berubah. Ya. Menjadi lebih tertarik. Ya. Atau perasaannya berarti berbeda. Oke, ini karena saya pakai Meet, ternyata Meet sekarang dibatasi waktu ya, Google Meet, jadi hanya 1 jam ya, tinggal waktunya 7 menit. Ya. Nah kemudian ini sudah mau habis juga materinya, ya, mengubah keyakinan tentang produk pesaing. Jadi
kalau di Amerika kan mengubah produk keyakinan dengan produk pesaing itu dengan menjelek-jelekan. Coca-Cola menjelek-jelekan Pepsi itu biasa di Amerika, tapi di Indonesia kan enggak ya. Mungkin dengan cara yang berbeda. Merubah kalau tadi itu mengubah sikap positif itu mengangkat kelebihan produk kita, tapi bisa juga dengan cara mengubah sikap tentang produk pesaing. Karena itu mengandung, yang lain tuh mengandung ini kita tidak. Ya, yang lain tuh nggak punya ini, tapi kita punya zat ini. Iklan pipa itu dijelaskan satu-satunya pipa yang tidak mengandung timbal, padahal kita nggak tahu masih timbal itu dikaitannya dengan pipa. Ya, tapi kan ada iklan. Kemudian ya memberikan informasi pada waktu yang ya, iklan yang mencari momentum. Nah, ini misalnya salah satu. Nyambung nggak? BBM naik, saatnya naik Honda. Nyambung nggak iklan ini sebetulnya? Kalau Anda ya ini saya ini dulu. Oke, nah ini iklan ini ya berkaitan dengan waktu yang tepat. BBM naik, saatnya naik Honda. Ya, aslinya kan sebetulnya tidak nyambung. Ya, tapi dia memangkatkan momen ketika BBM naik, dia langsung buat iklan. BBM naik, saatnya naik Honda. Ya, nggak nyambung kalau setelah memangnya kalau naik Honda kemudian BBM turun, ya kan nggak ada. Atau ketika BBM naik, kamu naik Honda terus kamu nggak pakai BBM kan tidak juga. BBM ya tetap naik. Ya. Tapi yang nyambung itu apa? BBM naik, saatnya pakai sepeda. Nah itu masuk akal. Dan logis. Kalau ini kan nggak logis, tapi kan ini menjadi terlihat logis. Itulah kepintarannya orang bikin kalimat iklan. Kreativitasnya, imajinasinya. Kenapa dia berani menggunakan ini, kalimat ini? Karena citra Honda dari dulu sudah kuat hematnya itu. Jadi sangat pede dia. Oh BBM naik ya udah naik Honda. Hemat. Padahal ya hemat BBM ya tetap naik. Logikanya kan begitu. Ya. Tapi itulah namanya iklan. Orang iklan itu ya begitu. Pintar dia nyari nyari kelas. Ya. Oke, ya karena ini dibatasi oleh Google Meet ya yang sudah tidak gratisnya tidak panjang lagi ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini ya materinya. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa Anda simpan ya untuk pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya katakan action, interest, desire, action. Nah, kita harus bahas action. Tapi dalam iklan sekali lagi action itu ada di mana? Ada di halayak. Karena itu ya kita minggu depan akan melihat bagaimana perilaku halayak. Jadi halayak itu bersikap karena apa? Kenapa dia bersikap seperti itu? Ya. Kenapa dia membeli satu produk? Kenapa dia memutuskan produk ini bukan yang itu? Nah, itu harus kita pahami ya, dalam kaitannya dengan action dan juga memahami halayak perilaku konsumen. Ya. Jadi kalau Anda jualan kan harus tahu perilaku konsumen supaya produk Anda lebih mudah untuk dijual. Ya, ketika beriklan pesannya harus lebih sampai ya harus tahu karakteristik halayak. Ya. Nah, itu materi minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu untuk minggu depan. Saya kira ini kalau dilihat saya screenshot untuk absennya. Oke, saya kira gitu aja untuk pertemuan kali ini. Tidak ada sesi tanya jawab dulu karena waktunya sudah mau habis daripada lanjut link lagi ya. Demikian pertemuan untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.
Udah nggak ada. Alhamdulillah. Di absen nggak sih, Boy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot tadi. Ada yang sebut, Boy. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Pamit dulu. Assalamualaikum. Sama bapaknya, Cang. Ya, sekian kelas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan noise di recording. Bila taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.